Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Bunda Hanum. Di kesempatan vlog kali ini aku akan sharing tentang aktivitas keseharian aku. Aktivitas seorang ibu rumah tangga di desa dengan keseharian yang penuh kesederhanaan. Pada vlog kali ini aku sharing keseharian aku. Hari ini aku sedang mencuci pakaian teman-teman, karena aku mencucinya masih manual saja ya. Mungkin teman-teman yang udah melihat video-video aku di channel sebelumnya juga masih begini-begini saja ya, belum ada kemajuan, nyucinya masih pakai tangan-tangan saja. Sampai saat ini masih tetap manual ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena cucian aku tuh tidak banyak ya teman-teman sehari-harinya. Ini pun udah terhitung banyaknya segini ya teman-teman. Hari ini Paksu ada di rumah, tapi cucian aku tuh paling banyaknya memang segini, tidak begitu banyak-banyak amat ya. Karena sehari-hari aku berdua sama Hanum dan nyucinya lebih sedikit lagi dari ini teman-teman. Jadi aku selalu mencuci manual setiap hari. Karena aku juga tidak ada mesin cuci juga ya teman-teman. Tapi ini bukan kendala bagi aku, mungkin karena udah kebiasaan aku sejak aku remaja ya, aku mencuci menggunakan tangan. Jadi hal ini sudah terbiasa, bukan keluhan lagi. Mencuci di musim kemarau, bahkan telat mencuci pun teman-teman, sampai jam 9 siang masih baru mencuci. Ini pun bukan kendala ya teman-teman, karena musim kemarau itu walaupun nyucinya jam 9, duhur pun udah kering ya. Tapi kalau musim dingin teman-teman, maksudnya musim hujan, aku harus mencuci itu dari pagi ya teman-teman, tidak boleh terlambat, karena kalau terlambat nanti menjemurnya cuman sebentar, khawatirnya pakaian tidak kering ya. Tapi kalau sekarang di musim kemarau ini teman-teman, aku tuh menjadi agak lebih santai gitu untuk mencuci. Aku boleh mencuci agak siangan gitu, siangnya pun nggak siang-siang amat ya, jam 9, karena kalau siang-siang amat juga aku mau ngapain gitu ya. Jadi dulu kalau sebelum mengerjakan apapun, aku selalu mencuci pakaian ini jam 7 pagi sebelum musim kemarau tiba ya teman-teman. Selagi musim kadang hujan, kadang panas, itu kan aku selalu mencuci itu jam 7 pagi ya, biar nanti bisa terjemur gitu di saat hujan turun, baju aku tuh memang sudah terjemur. Tapi sekarang di musim kemarau ini, aku bukan lalai juga ya teman-teman, tapi aku bisa mengerjakan yang lain dulu. Tapi kadang-kadang aku pun nyuci jam 7 juga ya teman-teman, walaupun di musim kemarau karena sudah kebiasaan. Jadi memilih waktu mencuci aku tuh pagi-pagi teman-teman, biar bajunya itu lekas kering. Tapi kalau memang pagi-pagi aku ada kerjaan lain pun, aku bisa menundanya sampai mungkin kira-kira sekitar jam 9-an gitu siangnya ya, baru aku mencuci. Apalagi sekarang kan kerjaan rumah tuh nggak begitu banyak ya, karena di rumah kan ada Pak suami tuh yang bawa bapangki itu teman-teman. Jadi beliau itu suka membantu pekerjaan rumah tangga ya, tanpa diminta gitu. Aku tidak pernah meminta membantu ini itu, tapi beliau sendiri yang membantu pekerjaan rumah tangga. Jadi rumah kami bersih karena kerjasama. Ya walaupun Pak suami tuh di rumah tuh jarang lama ya teman-teman. Paling lama itu sekitar 3 hari gitu ya. Kadang-kadang beliau tuh kalau lagi kerjaannya lagi banyak, 2 hari aja di rumah udah pergi lagi. Itu 3 hari di rumah dalam sebulan ya teman-teman. Jadi jarang lama gitu. Tapi aku merasa cukup terbantu jika beliau ada di rumah ya, karena beliau itu selalu bekerja sama dari pagi itu sampai malam tiba ya. Dari pagi bekerja sama, mulai dari membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur, nyuci, ngepel, selalu kami bersama-sama ya. Memasak pun selalu kami gotong royong bersama-sama gitu ya teman-teman. Walaupun pasakan kami itu tidak banyak ya, tapi ya kita selalu bekerja sama, dan pekerjaan dengan dikerjakan dengan bekerja sama itu dapat meringankan gitu ya teman-teman, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat selesai.
Seperti saat ini ketika aku sedang mencuci ya teman-teman, Pak suami pun di dalam sedang bersih-bersih dapur ya. Beliau itu tidak mau mencuci bekerja sama dengan aku kalau melihat kamera sedang on. Jadi beliau itu memang sih kalau itu paling nggak mau ya kalau direkod lama-lama gitu Pak. Paling kan kerekod sedikit-sedikit dengan tidak sengaja ya baru boleh gitu ya. Kalau kebanyakan direkod tuh sebenarnya jarang sih ya karena beliau itu bukan tidak mau ya, kurang mau gitu, kurang suka ya direkod ya teman-teman. Tapi cuman kadang-kadang aja sesekali gitu ya, tapi jarang sering-sering gitu. Dan kembali lagi ke videonya teman-teman. Aku tuh mencuci pakaian ya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah bilasan terakhir. Dan bilasan terakhir ini tidak pernah aku peras ya teman-teman. Aku selalu langsung aja seperti ini setelah dibilas seperti ini aku langsung disimpan di atas seperti itu. Kenapa? Kalau aku peras teman-teman justru ini keringnya lebih lama gitu. Kalau disimpan seperti ini pakaian menjadi mudah kering teman-teman. Jadi airnya itu mudah turun kalau ini tidak diperas, dan pakaian pun nanti setelah kering menjadi rapi ya, tidak kusut gitu. Jadi aku tidak pernah peras kalau mencuci, langsung setelah dibilas aku simpan di atas sana tempat penyimpanan pakaian basah aku ya teman-teman. Dan akan aku biarkan pakaian ini sampai airnya turun ya teman-teman. Ini kan airnya menetes seperti ini dan akan aku biarkan sampai airnya tidak menetes lagi. Dan ini air di ember, air cucian yang aku simpan tampung di ember ya teman-teman. Akan aku siram-siramkan ke pohon-pohon ya. Ada pohon cengkeh, ada pohon jeruk di depan ya. Kasihan itu musim kemarau ya teman-teman. Jadi aku siram-siramin aja ke pohon. Nah ini dia teman-teman, setelah beberapa jam ya, nggak tahu, aku nggak hitung ya berapa jamnya ya teman-teman, ya setelah airnya surut gitu ya teman-teman, tidak menetes lagi. Sekarang pakaiannya baru aku akan jemur. Mungkin ini sekitar 1 jam kurang lebih ya teman-teman, karena aku tidak menghitung jam, cuman aku menghitung tidak pakai waktu ya teman-teman, tapi aku melihat jika airnya sudah tidak menetes lagi baru aku jemur gitu teman-teman. Dan manfaat menyimpan pakaian seperti tadi teman-teman, itu tuh bagus jika kita lakukan di musim penghujan juga. Jika dilakukan hal seperti tadi, si pakaian kita itu menjadi tidak berbau teman-teman, jika pakaian kita ini harus tidak kering gitu. Jika pakaian kita tidak kering dalam sehari di musim hujan, di besoknya itu pakaian kita ini tidak berbau jika cara nyucinya seperti tadi teman-teman. Disimpan seperti tadi tanpa diperas. Dulu sebelum aku tahu ya teman-teman, aku tuh selalu mencucinya diperas dan disimpan seperti itu. Justru dengan diperas, si airnya itu dapat mengendap lebih lama di pakaian ya teman-teman. Dan jika nyucinya di musim hujan, dia itu kalau tidak kering dalam sehari itu menjadi bau pakaiannya. Dan setelah aku dikasih tahu ya sama mamaku ya, kata mamaku kalau tidak ingin berbau ya seperti cara tadilah nyucinya. Terus aku praktekkan, ternyata benar teman-teman, hal sepele seperti itu dapat membantu ya teman-teman, dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Karena kan diperas oleh tangan kita itu tidak sama dengan diperas dengan mesin cuci ya teman-teman. Kalau diperas sama tangan kita itu ya tidak sekering diperas dengan mesin cuci ya. Jadi kadang-kadang kalau musim hujan itu kalau pakaiannya tidak kering sehari ya bau teman-teman. Bahkan dulu tuh kalau pakaian aku bau, esoknya aku pun bilas ulang ya teman-teman. Tapi sekarang udah nggak lagi ya, walaupun kemarin-kemarin gitu ya di musim hujan, aku tuh tidak lagi pakaian aku berbau walaupun tidak kering dalam sehari. Tapi jarang ya teman-teman, pakaianku tidak kering dalam sehari. Aku tuh selalu kering walaupun di musim hujan, tapi dingin gitu. Jadi harus dibantu dengan setrika gitu ya teman-teman. Dan aku tuh menjemur pakaiannya di sini saja teman-teman, karena saat ini tuh musim kemarau dan
cuaca pun sangat panas ya teman-teman. Jadi di sini pun pakaian aku tuh jam 11 tuh udah kering teman-teman. Ya, bahkan kalau itu sampai jam 12 gitu ya, kadang-kadang aku baru mengangkatnya. Dan ini saat aku sekarang lagi mengangkatin jemuran ya teman-teman. Ini tuh habis duhur ya teman-teman, sekitar jam 1 siang ya teman-teman. Walaupun jam 1 siang di luar itu lagi nyengat-nyengatnya panas ya teman-teman, cuaca musim kemarau ini. Tapi aku tidak begitu kepanasan ya, karena aku menjemurnya di dalam ruangan. Tapi pakaian ini kan tepatnya berada di atas ya teman-teman. Jadi mungkin kena hawa dan cuaca yang panas itu dia itu kering ya, semuanya kering ya teman-teman. Tapi akunya tidak kepanasan saat ngambil jemuran ya teman-teman, karena di dalam ruangan. Inilah kenapa aku menjemurnya di sini, tidak di halaman. Karena di sini saja udah cukup membuat pakaianku menjadi kering ya teman-teman, walaupun tidak terkena sinar matahari secara langsung ya teman-teman. Jadi yang penting kan pakaian kering dan akunya tidak kepanasan gitu ya teman-teman. Sekarang jam 1 siang teman-teman, setelah aku tadi selesai mandi, sholat, dan makan siang teman-teman ya. Jadi sekarang aku ngangkatin pakaian ini. Setelah ngangkatin pakaian mungkin nanti aku akan istirahat siang. Dan setelah pakaian aku angkatin teman-teman, langsung saja aku lipat-lipat ya, karena aku tuh jarang menyetrika pakaian yang buat di rumah ya teman-teman. Yang aku setrika hanya pakaian buat keluar gitu, buat kerja Pak suami. Dan kalau pakaian buat di rumah aku cuman lipat-lipetin saja. Tapi walaupun buat di rumah, aku tuh tidak mau pakaian aku kusut teman-teman. Jadi caranya mengantisipasi agar pakaian kita tidak kusut dengan langsung melipatnya setelah dijemur. Kalau pakaian kita setelah kita angkat dari jemuran ya teman-teman, selagi hangat langsung aja kita lipat ya teman-teman. Maka pakaian kita itu akan hangat di dalam lemari dan akan rapih ya teman-teman. Tidak ada kusut-kusut ya kalau dari jemuran langsung kita lipat ya, karena pakaian rumah aku itu memang tidak terbiasa disetrika juga ya teman-teman. Jadi tidak kusut ya, langsung aja dilipat seperti ini biar lebih rapih gitu. Tapi mungkin kalau pakaiannya yang sudah terbiasa disetrika mungkin dapat ada kusut juga ya teman-teman. Tapi kalau pakaian aku kan tidak terbiasa disetrika, jadi tidak ada kusut teman-teman. Yang penting setelah dijemur langsung dilipat gitu ya. Tapi kalau setelah dijemur disimpan begitu saja mah ya tentu saja kusut ya teman-teman, karena kan ini pakaian masih panas ya teman-teman setelah dari jemuran itu. Jadi kalau kita simpan bruk begitu saja nanti dia itu akan kusut teman-teman. Ya untuk menghindari kalau Anda memang tidak mau pakaian Anda kusut, ya itulah cara satu-satunya. Kalau tidak mau disetrika ya dilipat langsung ya teman-teman, kecuali Anda memang mau menyetrika nantinya. Dan bagi aku memilih seperti ini ya, selain mengurangi pekerjaan aku ya tidak menyetrika teman-teman, itu juga dapat menghemat daya listrik aku ya, karena kalau menyetrika biasanya kan dapat menyedot daya listrik yang cukup besar, jadi dapat boros listrik juga. Tapi kembali lagi ke Anda semua ya, memang jika Anda memang hobi menyetrika atau memang Anda mempunyai waktu luang menyetrika, ya boleh-boleh saja ya, itu kan kembali kepada kita masing-masing ya, mau disetrika atau dilipat-lipat seperti aku ya teman-teman. Kalau aku kan emak-emaknya ala gimana ya? Aku kan emak-emak ala mending-mending gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk menyetrika itu dapat menyedot listrik gitu dan menambah biaya pengeluaran bayaran listrik aku. Jadi ya udahlah aku seperti ini aja, karena kan dengan seperti ini dapat meringankan pekerjaan aku. Lagian kan pakaian dilipat seperti ini masih rapi-rapi juga, sama aja kayak disetrika nih teman-teman. Buktinya, ini pakaian aku tanpa aku setrika pun rapi kayak disetrika ya. Oke lah teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.